Oke Bang, ini kan sudah masa era digital kata orang ya. Orang sudah berjualan di digital sekarang, sudah berjualan online ya. Mungkin kita ke dasar dulu sebelum bergerak jauh. Apa bedanya Bang? Apa bedanya Bro? Bisnis sama jualan ya? Biar kita tidak tersesat nanti di tengah jalan. Oke, jadi Bisnis dengan berjualan. apa bedanya bisnis dengan dagang ya? Ya, Nah, bisnis dengan dagang. mungkin beberapa ahli bisnis tuh beda-beda mengartikannya, tapi kalau secara umum berdagang itu biasanya dia berdagang untuk memenuhi kebutuhan dia aja. Nah, jadi Ya. berdagang dapat sekian per hari, kemudian itu sudah cukup untuk kehidupan dia sehari-hari, ya alhamdulillah sudah cukup gitu. Nah, sedangkan berbisnis, nah dia itu apa namanya, orientasinya adalah pertumbuhan gitu. Jadi misalnya dia sudah berjualan, nah dia harus memasang target gitu. Bulan depan dia udah buka 3 cabang lagi. Bulan depan perkembangannya sekian kali target profit bulan ini gitu. Nah dia itu yang dinamakan dengan berbisnis gitu. Jadi dia targetnya pertumbuhan, pertumbuhan, pertumbuhan. Sedangkan berdagang hanya untuk memenuhi untuk kebutuhan dia aja. Gitu. Mungkin Ya, kira-kira berarti seperti itu lah. profitnya harus bertambah terus-menerus ya. Nah dia Ya, dia menargetkan berkembang pertumbuhan terus ya. sekian. Misalnya ada yang berdagang senjata, supaya harus laku senjatanya berarti harus kita buat perang terus biar senjata laku. Nah itu berbisnis. Atau yang jual mobil ya. Walaupun Hmm, udah ada orang satu mobil, tapi harus beli satu lagi biar profitnya bertambah. iya betul. Jadi itu cuma lelucon aja kan. Ini jadi kan sekarang sudah ada era digital katanya. Berbisnis Hmm, sekarang tidak perlu kadang ada yang tidak perlu buka toko lagi, tidak perlu harus banyak bergerak dan angkat-angkat barang. Ada orang yang berjualan dari rumah, katanya bisnis online, bisnis digital. Sebenarnya gimana tuh kita mendefinisikan bisnis digital yang sekarang lagi tren? nah bisnis digital sekarang itu sebenarnya muncul pemahaman baru ya. Kalau dikatakan bisnis digital seolah-olah harus lewat Instagram atau paling enggak bikin aplikasi gitu. Jadi bikin aplikasi atau jualan di Instagram. Jadi Oh ya ya. hanya di seputaran itu. Padahal bisnis digital itu sangat luas gitu. Bahkan membuat sistem download PDF aja gitu ya. Download PDF orang punya dokumen PDF, nah itu kita membuat sebuah halaman, orang download PDF tapi dia harus bayar, nah itu dia bisnis digital. Orang Oh bikin tanda tangan online, tanda tangan PDF gitu ya. Sekarang ya ya. untuk ketemu guru atau ketemu kepala sekolah susah, bikin sistem kepala sekolahnya tanda tangannya online gitu, nggak perlu tatap muka, pakai Google Drive, tapi harus Ya. bayar. Nah itu juga bisnis digital. Jadi bisnis model itu banyak macam. Jadi mungkin silahkan baca buku bisnis model navigator. Itu di situ sebagai referensi banyak macam-macam bisnis model yang bisa dibaca. Google Navigator. Bisnis Google model Navigator. navigator. Bisnis model Oh, navigator. Navigator. Oke. Bisnisnya Ah, bukunya tebal warna kuning. oke. Ah, jadi ada kayak Akademia EU itu ya. Kita kita pertama kita download gratis, kemudian ada edisi premiumnya yang harus Nah, bayar. itu juga Kan? bisnis digital kan. Ah, Banyak ya. macam bisnis model. Pertama dikasih gratis, tiba-tiba kalau ketagihan harus bayar gitu kan. Macam-macam model. Oke. Nah, Bahkan kemarin ada sekarang juga hal-hal ya. yang offline berpindah ke online, nah itu juga mendigitalkan bisnis. Dulu untuk bersih-bersih kita apa namanya nyari asisten rumah tangga gitu. Nah, sekarang Ya. kalau bersih-bersih rumah atau bersih-bersih kantor
tinggal pesan online ya, go clean gitu ya. Mungkin di Oke. Aceh juga bisa bikin bersih-bersih on demand, clean service ya. Jadi kalau perlu aja mau hari raya nih, nah, nyari Ya. online gitu. Nah itu juga bisnis digital. Oh Jadi ya, yang di Banda Aceh tuh Go Laundry ya, yang oh, ada di laundry apa ya? oh, Go Laundry in, Laundry. laundry in ya. Oh, laundry in, yang dipanggil ke rumah Hmm. untuk laundry atau untuk ambil cucian. Luar biasa. Sungguh dimanjakan orang-orang malas di Banda Aceh ya. Tapi malas yang ada uangnya. Jadi uh, menurut Bro nih perkembangan bisnis digital di Aceh atau secara umum lah, gimana perkembangannya sekarang? Nah, jadi kalau apalagi pandemi seperti ini, ya, kalau kita melihat sebenarnya terjadi perubahan gaya atau behavior dari manusia ya. Manusia ini kan nanti akan menjadi konsumen, akan menjadi yang membeli sebuah servis ya. Tapi karena pandemi ini terjadi pergeseran behavior dari selama ini, sebelumnya itu sangat normal berjalan, grafiknya datar, kemudian tiba-tiba down gitu. Nah ini harus ada yang baru kan, makanya ada new normal gitu kan. Nah Ya, terjadi paling tidak ada 4 perubahan besar. Kalau konsultan itu menyebutkan 4 mega shift. Ada 4 mega shift yang berubah gara-gara COVID. Nah, kalau kita lihat yang pertama, stay at home lifestyle, Bang. Jadi perubahannya itu dari bekerja banyak di luar jadi banyak di rumah. Jadi bisnis yang mensolusikan masalah rumah, ya, masalah yang terjadi yang bisa dilakukan di rumah, nah itu bakal meningkat ke depan. Diprediksi seperti itu. Yang pertama stay at home lifestyle. Contohnya apa? Contohnya jualan celana pendek untuk santai-santai di rumah gitu ya. Pakaian-pakaian santai di rumah, pakaian kerja santai di rumah gitu ya, nyaman dan seterusnya. Nah, itu contoh-contohnya. Kemudian yang kedua apa perubahannya? Namanya adalah bottom of pyramid. Kalau dulu orang berlomba-lomba keluar rumah untuk menjadi yang terbaik, sekarang lebih penting balik lagi ke hal-hal dasar, kesehatan, masalah makan, ya, hal-hal dasar kebutuhan manusia, ya, kebersihan. Gitu. Jadi balik lagi ke hal dasar. Yang penting aku sehat deh. Yang penting aku, oh, yang penting yang solusinya sehat, bersih, aku bisa makan. Nah, tuh perubahannya bergeser ke bottom of pyramid. Yang ketiga go virtual. Kalau bisnis-bisnis yang bisa didigitalkan, yang nggak perlu tatap muka, nggak perlu bersentuhan. Nah, ini diprediksi juga bakal meningkat. Terjadi pergeseran orang-orang nggak mau apa namanya terlalu bersentuhan atau kontak langsung dengan orang lain. Kemudian yang keempat empathic society ya. Sekarang menjamur di mana-mana donasi. Donasi ini juga eh, dalam tanda kutip menjadi salah satu service digital gitu. Di mana ada biaya operasional yang bisa dipakai oleh perusahaan donasi dan orang Indonesia adalah orang-orang yang sangat dermawan, gitu. Orang-orang yang paling banyak donasi di dunia. apa contohnya yang bisnis donasi yang hepatitis sejati ini yang Nah, kita contohnya kita bisa ya, kita bisa itu memanfaatkan dalam hal positif ya, memanfaatkan rasa empati manusia untuk mengumpulkan dana crowdfunding ya, untuk ya COVID kah, atau untuk orang sakit kah. Nah, itu ada kalau biaya ada kejadian yang bisa dipakai ya. Tapi dalam hal positif, mereka membantu mensolusikan rasa empati manusia di Indonesia untuk memberikan uangnya, gitu kan, untuk ya, menyumbangkan. Jadi kalau sekarang itu setelah apalagi masa-masa COVID ini, kalau kita bilang ayo kumpulkan dana, itu orang lebih tergerak. Karena emang rasa empatinya tumbuh. Nah, kira-kira itu 4 mega shift yang terjadi. Yang pertama tadi stay at home lifestyle, bottom of pyramid, go virtual, dan empathic society. Dan gitu Bang, perubahan gaya hidup ya. manusia. Itu menarik ya. Yang kedua menarik ya. Kita udah lebih mencintai kebersihan. Kayak Hmm. dulu kan
apa misalnya tangan tuh langka lah. Padahal dulu di Aceh itu kan kita ada guci setiap rumah. Kita Ya. cuci tangan. Malah ada kamar mandi di depan. Kita mau cuci kaki. Sebelum ke rumah kita udah bersih. Sekarang udah back to apa namanya? Back to past lah. Iya. Kembali ke jadi mungkin alam akan terjaga kalau misalnya hidup sehat kan, hidup sehat itu harus makan makanan yang alami ya, apa namanya, herbal, yang alami. Jadi mungkin kita akan ke depan mungkin akan seperti kita lihat Bang Reza Indria itu udah dia lulusan Harvard tapi sekarang hobinya menanam. Padahal Iya. dia belajar tentang tapi sekarang udah kembali ke nature, kembali ke pertanian. Nah, sekarang juga Uh, banyak yang berjualan new normal starter pack. Ya. Itu isi paket, isinya hand sanitizer, masker, dan banyak lagi ya. Jadi apa namanya, masker jadi aksesoris wajib. Nah, itu kan tanda-tanda apa namanya, kesehatan itu sangat penting bagi masyarakat sekarang. Malah jadi bisnis nih, jual. Itulah jadi yang ada yang di Italia itu mobil produsen mobil tapi beralih ke beralih ke jualan masker. Jadi Masker. karena mobil kan orang kan nggak bisa bergerak selama berapa bulan nih ya. Iya. Jadi mobil produksi mobil di stop jadi produsen masker. Sungguh luar biasa. Jadi kan ini sekarang sudah sangat disukai bisnis yang sekarang bisnis online. Banyak kawan-kawan yang juga udah apa udah beralih dia dari berjualan manual kembali ke jualan online. Uh, Prediksi ke depan ini gimana kira-kira? Apa akan lebih berkembang atau nanti setelah normal balik apa seperti apa berkurang Nah, para pebisnis online? ya, yang jelas kalau dunia digital itu kan kalau orang sebut dunia VUCA ya, VUCA, VUCA, VUCA ya, volatility. Jadi nggak bisa ditebak sebenarnya ke depan. Yang bisa dilakukan adalah adaptasi dengan apapun yang terjadi ke depan. Semua harus siap gitu kalau masalah digital. Harus adaptasi, mau nggak mau harus adaptasi. Tapi semua bisa diprediksi kan. Seperti tadi, nah, ini ada beberapa poin yang diprediksi bakal meningkat ke depan bisnisnya ya. Seperti contohnya kalau orang jualan kopi, nanti yang bakal meningkat itu contohnya kopi 1 liter, 1 liter at home. Nah ini kalau di Jakarta sudah banyak nih kopi kenangan dan seterusnya tuh jualannya kopi 1 liter. Kalau 1 liter, nggak seminggu nggak perlu keluar minum kopi di rumah. 1 liter jual. Oh, bisa saset lah, saset dan orang ini buat sendiri di rumah gitu. Nah, beda rasanya saset dengan kopi kenangan, beda rasanya kan. Tapi ini Oh, dikirim seliter ke rumah. 1 liter, memang dijual 1 liter. Jadi itu salah satu bisnis model Oh, baru. Dan itu laku keras. yang Laku keras di itu. Aceh itu risol yang frozen. Ya, risau. Nah, selain kopi 1 liter, yang kira-kira bakal meningkat atau diprediksi akan meningkat itu adalah frozen food. Frozen food ya. Bisnis frozen food, bakso, dan seterusnya. Kemudian, Kayak goreng rumah. kemudian ada home leisurewear ya, pakaian-pakaian santai di rumah. Nah, jadi kayak tadi celana pendek, baju yang kaos-kaos nyaman santai di rumah tapi bisa dipakai untuk kerja. Nah, untuk video call masih enak gitu kan. Jadi pakaian di rumah lah itu bakal meningkat. Kemudian on demand cleaning service seperti tadi. Jadi kalau perlu cleaning service, tinggal panggil, tinggal telepon. Terus yang datang pun sudah mematuhi masalah protokol kesehatan ya, mereka udah cuci tangan dan seterusnya. Nah, ini bakal meningkat. Kemudian ada travel logistik. Kalau selama ini mengangkut orang, nanti akan beralih ke mengangkut barang. Jadi akan berpindah menjadi perusahaan angkut-angkutan barang, kirim-kiriman barang jadinya. Gitu. Karena memang penumpangnya jadi sedikit. Nah, untuk menggantikan penumpang, digantikan dengan barang. Gitu. Jadi bus itu barang, orangnya kan jarang-jarang.
Nah, gitu. Nah, di Aceh udah ada Ninja juga, Ninja Dari Ninja. Express ya. Udah ke rumah-rumah. Kata, pernah Rio siapa? Ini Ninja kok nggak pakai baju nih? Baju Ninja kan harus ada pedang di belakang. Jangan, Pak. Eh, takut orang sih, Bang. Tadi ini biar kayak cosplay ya. Kalau kita mau mulai bisnis digital apa sudah terlambat atau ini kita mencuri start? Kalau di Aceh ini gimana peluangnya kalau kita mau mulai bisnis digital? Kalau banyak peluangnya bisnis digital itu kan nggak ada batas ya di internet, di dunia maya kita bisa reach orang-orang yang di luar negeri, yang di Amerika bahkan di ujung dunia. Jadi peluangnya nggak terbatas kalau di dunia online. Jadi nggak ada kata terlambat. Sekarang lagi memang tinggi-tingginya orang-orang berpindah ke online. Jadi jangan sampai terlambat karena kalau terlambat Nokia aja ya, terlambat dia melakukan inovasi akhirnya tergerus. Itu perusahaan yang udah besar, yang udah stabil, apalagi kita yang baru-baru yang ini ya. Jadi nggak ada kata terlambat, mulai aja sekarang. Siapa tahu, bukan siapa tahu sih. Kalau berusaha dengan maksimal, insya Allah Allah akan memberikan apa namanya reward yang sesuai usaha lah. Gitu kan. Apa usaha tidak akan mengkhianati, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Jadi ya di Aceh itu Rio lihat kemarin phone yang paling yang sampai ada yang dapat 2M dari apa orang tuh buat phone dan jual di kreatif market. Apa itu termasuk bisnis digital juga? Iya, bisnis phone. Jualan phone, bikin phone kemudian dijual. Ya. Banyak cara mendapatkan uang di internet. Ya. Jual jasa kecil-kecilan. Ada teman saya di Turki, Bang. Dia menjual jasa foto di Blue Mosque, di Masjid Biru itu, di Hagia Sophia. Nah, fotonya tapi ditulis tulisan salam untuk siapa gitu ya, salam untuk, tapi itu bayar gitu. Oh, luar biasa. Mungkin bisa diterapkan di Masjid Raya kan ada. Iya. Betul-betul. Mungkin diterapkan apa tulisannya, ada tulisannya. Nanti target aja jadi jualnya jualnya ke orang yang foto itu, ke model yang fotonya. Bukan, jualnya ke orang-orang yang sebenarnya nggak ke Turki, tapi dia pengen pamer ada kawannya di Turki, seolah-olah ada temannya di Turki. Gitu. Oh, seolah-olah ada temannya di Aceh, gitu. Orang Malaysia mungkin pengen ke Aceh, gitu. Pengen pamer, dapat salam dari Aceh di Masjid Raya, seolah-olah gitu. Atau pura-pura ada kirim salam buat temannya, padahal dia di rumah. Gitu. Sebagai contoh, sebenarnya banyak hal-hal yang bisa lo lakukan. Jasa-jasa kecil-kecilan, jasa desain, jasa apapun itu bisa dijual kayak di Fiverr.com. Bahkan kita bisa cari uang dengan kamera HP kita, caranya dengan di Shutterstock. Nah, jadi kita misalnya foto bunga-bunga di depan rumah kita atau semak-semak belukar ya. Kemudian kita upload ke Shutterstock. Kalau nanti ada yang beli dalam tanda kutip di download, kita akan dibayar oleh Shutterstock. Jadi banyak cara mendapatkan uang di internet. Kayak Bang Ramol itu yang ini ya, jualan musik ya. Ramol lah. Sekarang udah bisa beli rumah. Iya. Banyak yang di Aceh jadi banyak. Oke, di Aceh banyak. Boleh apa? Kami mau mulai nih. PD kreatif mau memulai bisnis online. Kira-kira apa yang kami bisa lakukan? Kan di PD kreatif itu banyak videografer, fotografer, ada tukang foto juga, Bang Akbar. Dan juga dia pandai juga menulis kadang-kadang. Apa kira-kira yang bisa dilakukan ya sama anak-anak muda kreatif? Nah, yang pertama coba di list dulu kira-kira keahlian kita apa nih? Apa yang aset kita apa aja nih? Bisa aset terlihat maupun tak terlihat, bisa tangible asset maupun intangible asset. Kita punya keahlian, kita list nih, 1 fotografi, 2 apa gitu ya, 3 apa dan seterusnya. Kemudian gimana caranya memonetize atau mencarikan orang yang mau membeli jasa kita. Gitu. Kita kalau masalah jasa, kalau yang kecil-kecilan itu bisa kita jual di Fiverr.com.
jasa edit video, bahkan jasa bacain berita orang itu dibeli itu. Oh, Jadi ada orang juga. ngirim teks ya. Jadi kita bacain itu dibayar $5, $10 kan lumayan sehari 160.000 ya kita kali berapa 30 hari udah Oh, sekian. luar biasa. Itu bahasa Inggris apa ada yang versi bahasa Indonesianya? Semua bahasa bisa Bang. Banyak banyak perlu banyak sekali. Oke, Rahman mungkin bisa nih ya. Nanti saya tahu kalau mau Nah, baca berita. banyak Yang lain apa bisa kita yang misalnya untuk warga Aceh lah ya. Apa yang ada skill tapi tidak bisa, misalnya ada yang di kampung-kampung tuh ada banyak yang bisa melukis, ada yang nah, bisa membuat handicraft, tapi tidak ada apa, tidak ada pasar, seperti tidak ada yang promosikan. nah Apa bisa kalau dikitakan? itu tadi ya edit video, bikin musik dan seterusnya itu kan bisa online ya, bisa nggak tatap muka gitu ya. Nggak perlu perpindahan orang, nggak perlu perpindahan barang. Nah, kalau kita-kita yang di daerah yang bikin barang, bikin produk, bikin kopiah, kopiah Bang Rio pakai itu, nah itu bagus tuh, bisa kita jual, kita pasarkan, itu juga bisa, Siap. bisa Kita pakai bagi market, dua nanti. bisa, Oke. ya, Lanjut lanjut. bisa pakai marketplace, atau sebenarnya yang paling cepat dapat uang itu ya jualan, baik jualan punya sendiri atau jualan punya orang lain. Hmm. Kita nggak usah produksi, tapi kita bisa jual produk orang lain. Nah, kalau di Apa? Indonesia sendiri, kalau produknya di Aceh itu agak sedikit sulit, bukan nggak bisa ya, agak sedikit sulit dibeli kecuali produk itu sangat unik dan sangat dibutuhkan oleh orang lain, menjawab problem orang lain. Oke. Kenapa? Karena ongkirnya jauh. Tapi kalau misalnya barangnya itu kita kirim ke Jakarta, barangnya di Jakarta, ongkirnya murah itu kemana-mana murah. Jadi Oke. perlu juga diakses strategi-strategi biar makin bagus. Tapi dalam malam ini kan kita bahasnya gimana sih kira-kira ide untuk menghasilkan gitu kan. Ya, Kira-kira semua semua bisa dicoba. Gitu. well, berarti masalah masalah utamanya ongkirnya. Eh, kita Salah juga satunya abang beli buku di Jakarta tuh, bukunya kadang 40.000, ongkirnya 60.000. ya, kesini 60.000 kan. rugi, rugi ya. Eh, Berarti misalnya ada lah peluang untuk masa depan, mungkin kita ajak nanti gubernur kita untuk apa? Ya, untuk meringankan beban masyarakat yang terkena COVID ini. Apa ada solusi misalnya dibawa barangnya terus ke Jakarta sekalian, yang potensial untuk dijual. Ya bisa. Uh, jadi kan tadi kan ada apa juga ada Bro bilang PDE bisa dijual. Ini kan Bro juga ada buat bagi data, apa aplikasi bagi data. Abang udah download tapi nggak bisa pakai. Ini ada bisa bisa dijelaskan dulu gimana sistem kerja bagi data. Oke. Jadi aplikasi bagi data itu ini salah satu bisnis yang terdampak COVID nih. Ya. Bisnis bagi data yang existing yang sebelumnya itu terdampak COVID. Nah, mungkin saya ceritakan khusus di live bersama PD Kreatif ya. Jadi Siap, siap. jadi bisnis bagi data itu yang sebelumnya itu yang aplikasi sangat bergantung pada perpindahan orang, perpindahan user. Jadi kita memonetize data perjalanan user. Bang Rio berangkat tiap hari ke kantor, itu data semua itu. Bang Rio pindah rute mana yang Bang Rio ambil, kecepatan Bang Rio berapa, arah Oh, perjalanan Bang Rio dan seterusnya. Itu semua adalah data yang bisa kita jual. Gitu. Nanti uangnya akan kita sharing profit atau sharing revenue ke Bang Rio, ke Bang Rio sebagai user. Nah, karena COVID, orang semua di rumah, nggak bisa berpindah. Nah, ini salah satu bisnis yang terdampak. Sehingga bagi data saat ini melakukan pivot, atau berpindah strategi yang belum bisa saya ceritakan di sini. Gitu. Tapi intinya seperti itu. Kenapa sekarang nggak bisa dipakai? Karena memang kita sedang melakukan perubahan-perubahan. Gitu. Tapi intinya bukan. Misalnya berbagi data, misalnya abang punya
RPP terbaru ini nanti ditukar dengan orang lain atau sama-sama berbagi, bukan? Oh, bukan, bukan. Nanti data perjalanan, ya, rute yang abang ambil nanti rute itu bisa misalnya orang yang mau pergi dari Sigli ke Simpang 3, mana yang paling dekat, itu bisa diakses sama yang pembeli, gimana? Iya, dan pembelinya bukan 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 perorangan tapi perusahaan. Nah, salah satu klien kita itu dari Uni Eropa gitu, Bang. Yang Bukan dia kan? Mossad, bukan? bukan, bukan. Oke, ya. Berarti itu bisa juga, luar biasa sih ya. Ini perjalanan yang bisa dikonversi ke apa ke data. Memang data itu Jadi ya, ke depan nanti akan diubah ininya ya. Mungkin setelah normal udah bisa nanti bisa, kalau orang udah melakukan perjalanan bisa di update lagi atau mau diubah jadi inovasi ke bentuk itu lain. iya, Itu masih rahasia, masih belum lah. bisa dibocorkan. Iya. Jadi ada lagi yang aplikasi yang Bro kembangkan itu Google Suite ya, betul? Google Tweet. Uh, Google Drive. yang ya Google Drive itu gimana tuh kami mau beli juga video kreatif nih, perlu banyak perlu cloud yang besar nih karena banyak footage yang kami ambil, tapi kadang-kadang harddisknya hilang atau rusak. Nah, Bisa ini beli. Bang Rio sudah menyebutkan sendiri problemnya ya. Problemnya kan Ya. susah penyimpanan, terus hard disk rusak, jatuh rusak, dimakan virus rusak, dan seterusnya. Jadi sekarang juga perpindahan pasca COVID ini orang-orang berlomba-lomba untuk menyimpan datanya secara aman, yaitu di cloud ya, di awan. Ya. Salah satu yang paling terpercaya untuk hal ini adalah Google untuk menyimpan data kita. Sebenarnya banyak perusahaan cloud seperti Microsoft juga punya, Amazon juga punya, dan seterusnya. Nah, kalau saya sendiri memiliki yang cloud ya, yang cloud ini cloud Google Drive, sehingga saya bisa menjualkan akun Google Drive Unlimited. Kalau teman-teman berusaha, ingin membeli, bisa kontak saya gitu ya, untuk mendapatkan Google Drive Unlimited. Dia bisa nyimpan gambar, video, footage, aset-aset digital ya, teman-teman punya karya apa, simpan di situ, siapa tahu nanti bisa dijual, tinggal ambil lagi gitu ya. Daripada hilang, makan virus, dan sebagainya. Ini bos video kreatif, dengar nih kan? Baik Bang dengar ya. Kan, bosnya udah masuk nih, bos Iqbal gitar. Nanti kita beli Bang ya. Oke. Banyak sekarang lagi bikin video kan, bikin datanya kan banyak, harus disimpan, jangan meledak nanti laptopnya. Tidak bisa kerja lagi ya. Jadi ini kita ulang sedikit ya. Sebenarnya seberapa penting nih data-data yang di online nih? Kan ada bilang siapa yang menguasai data itu bisa menguasai dunia. Apa betul pernyataan yang dikatakan itu? Siapa yang menguasai data, dia menguasai dunia. Kemungkinan besar betul, kemungkinan besar ya. Ya. Nah, dalam hal ini kalau dia menguasai data, dia bisa memprediksi masa depan lebih tepat, mendekati tepat. Bisa jadi salah, tapi dia sudah bisa memforecasting data-data yang lalu, trennya seperti apa, sehingga dia bisa tahu masa depan itu kira-kira akan terjadi seperti apa. Nah, ini yang salah satunya, yang contohnya yang Bill Gates kemarin ngomong tentang pandemi ya. Orang semua, kenapa Bill Gates tahu? Jangan-jangan Bill Gates sudah merencanakan dan seterusnya. Nah, dia punya data, dia bisa memprediksi. Walaupun kadang-kadang nggak tepat, dia nggak tahu kapan akan terjadi, tapi dia tahu. Dia mengatakan, data yang mengatakan bahwa
tingkat kematian karena perang sudah sangat kecil karena sudah damai, sudah banyak pada damai. Kalau ada sesuatu yang membunuh kita sangat banyak, itu adalah virus, malah hal-hal yang kecil. Nah, itu data mengatakan seperti itu dengan forecast yang lama. Jadi dengan punya data, kita punya kekuatan untuk memprediksi dan antisipasi atas apa yang terjadi. Akhirnya dia yang bakal bertahan karena dia sudah bisa mengantisipasi. Nah, mungkin sebenarnya dari situ, Pak. Termasuk masalah teknologi. Kalau dia sudah bisa memprediksi, dia sudah bisa menyesuaikan dengan apa yang kira-kira dibutuhkan di masa depan. Sehingga dia sudah duluan memproduksi, dia sudah duluan meriset ke arah situ gitu. Kalau kita baca buku Yuval Noah Harari, seorang Yahudi, dia seorang sejarawan, tapi dia menulis sejarah masa depan gitu. Bahasa dia seperti itu. Tapi ya bukan prediksi-prediksi masa depan menurut yang dia pelajari dari sejarah masa lalu. Nah, itu menarik. Coba kawan-kawan baca juga kalau bisa. Yang menulis salah satu bukunya Homo Sapiens, bukunya Sapiens, dan Brief History of Future, itu bagus. Ya, bestseller New York Times ya. Ya. Jadi kita karena dia Yahudi nggak mau beli, padahal ilmunya sangat penting ya. Jadi bisa mau dia nggak memilih menjadi dilahirkan, ya nggak perlu kita bahas. Ya. Nah, nanti rasisme lagi dari bahas minggu lalu ya. Nanti bisa memprediksi juga misalnya konsumen yang kalau kita menguasai data, kita bisa prediksi konsumen usia ini nanti suka nggak bisa warna ini atau baju model gitu ya. Berarti bisa dipakai juga. Contoh kecil sekarang Facebook, Bang. Facebook, Instagram, WhatsApp itu punya satu perusahaan, Facebook Inc. Gitu kan. Sekarang di HP kita, semua HP kita terinstall itu Facebook, Instagram. Terus kita browsing tentang sepatu, atau nggak usah browsing, kita ngomong aja dengan kawan tentang sepatu. Pas buka Instagram, sudah muncul iklan sepatu. Kita ngomong apa? Si Facebook itu udah ngintip kita kita ngomongin apa sama kawan-kawan kita. Oh, didengar atau ya, didengar. Jadi kita sebenarnya sudah memberikan akses recording ke mereka. Contohnya kayak Google ya, Google HP sekarang itu kita ngomong oke Google, gitu ya. Kemudian dia akan merespon, ya. Atau Siri apa gitu ya kalau di Apple ya. Nah, itu artinya HP itu sebenarnya sudah mendengarkan kita, mendengarkan semua percakapan kita, tapi dia hanya akan merespon ketika ada yang mengatakan kata-kata oke Google gitu, baru dia akan respon. Kalau enggak semuanya dia dengar gitu. Bocor lah rahasia kita semua. Bocor semuanya. Makanya dia bacanya data gitu. Kita pengen apa di dalam otak kita, dia udah prediksi gitu. Kira-kira orang yang ngomongin ini apa yang dia pikirkan, apa yang sebenarnya dia sukai gitu. Sudah sampai situ algoritma. Ya. Tapi kita di sini masih sibuk wahabi ya. Udah lah, lanjut lagi. Ya, orang udah SpaceX kan, udah naik ini ya, buat roket ya. Kita masih isu-isu masa lalu. Jadi saya mau sering abang gitu ya, saya mau niat padahal rumah ini kayak sepatu baru bagus. Tapi tiba-tiba ada iklan nih. Dan kalau kita klik, apalagi kita klik ya, yang apa misalnya sepatu di Lazada ya, itu nanti Shopee udah masuk sepatu banyak kali ininya. Saya baru ngomong kayak tripod baru langsung ada iklannya. Berarti kalau mau ngomong rahasia harus jauhkan dari perangkat. Ya. Kalau emang nggak mau data diambil orang, ya nggak usah pakai HP smartphone ya, pakai Nokia lama. Ya. Itu pun juga bisa diambil datanya. Panjang lah. Makanya yang di Snowden tuh kamera di laptopnya kameranya ditutup biar nggak tahu dia posisinya di mana.
apalagi ya. Berarti paling efektif kita simpan data di cloud. Uh, Selain itu uh, ada nggak ini, misalnya pemerintah juga mengotak-atik data kita. Misalnya pemerintah ada yang misalnya, setiap kali kita ke bank, kalau tarik duit di ATM pasti datang. Kami dari nasari.com menawarkan pinjaman online. Setiap kita berhubungan dengan ATM. Itu apa uh, ada tahu nggak siapa dalangnya atau emang perusahaan itu membeli data dari pemerintah? Nah, ada beberapa kasus, Bang. Yang pertama, bisa jadi bank ini menjualkan ke pihak ketiga dan kita nggak sadar waktu bikin akun bank itu tanda tangan setuju untuk digunakan data kita untuk pengembangan dan dijual ke pihak ketiga, dan kita kadang-kadang nggak sadar itu. Nah, Ya, karena syarat dan ketentuan berlaku itu biasa dicenteng terus tanpa dibaca. ah, nah, dan parahnya di negara kita ini belum ada undang-undang perlindungan data pribadi. Sebenarnya ini sudah disusun sejak tahun 2018 pertengahan, RUU PDP ya, rancangan undang-undang perlindungan data pribadi, tapi sampai sekarang belum berhasil disahkan. Nah, jadi data kita masih diperdagangkan secara bebas dan kita nggak tahu harus ngapain gitu. Nah, itu kalau Okay. regulasi. Nah, kayak tadi masuk SMS, itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, memang data kita dijual. Jangan, dan pelakunya bisa siapa aja ya. Salah satunya, kita waktu ngisi pulsa di counter, kan disuruh tulis tuh nomor HP itu di buku itu ya. Ditulis sama dia nomor. Bisa aja buku itu dijual oleh tempat pengisian pulsa itu kan. Dan masih banyak lagi yang bisa dijual. Nah, salah satunya lagi, perusahaan telekomunikasi ini seperti Telkomsel, Indosat, dan seterusnya, dia punya service namanya LBA, Location Based Advertising, iklan yang berdasarkan lokasi. Jadi kalau kita lewat, kalau di bandara itu ya, lewat udah dekat dengan Starbucks, tiba-tiba masuk SMS dari Starbucks. Itu sebenarnya si Starbucks nggak dapat data siapa yang lewat, itu nggak tahu. Tapi tetap itu dikirim oleh Telkomsel, tapi Telkomsel nggak memberikan datanya ke Starbucks siapa yang lewat dekat Starbucks itu. Starbucks baru tahu ketika orang itu masuk ke Starbucks dan menunjukkan kode voucher yang ada di SMS itu ke Starbucks gitu. Jadi sebenarnya banyak hal bagaimana kemungkinan flow data itu terjadi gitu, flow perpindahan data. Tapi itu yang paling penting, undang-undang perlindungan data pribadi itu belum disahkan di Indonesia. Ya. Kayak Mark Zuckerberg kan bermasalah, dia sampai dipanggil sama para senator Amerika yang ditanyai, kamu Ya. tindak di mana malam? Saya nggak bisa kasih tahu. Itu anakmu minum apa tadi pagi? Jadi kenapa kamu ambil punya data punya orang? Nah, yang tidak di mana? Tapi Nah, orangnya setuju diambil datanya. Untuk pakai Facebook, ya. kita langsung setuju. Kadang pamer lagi ya. Ini aku mau jual ganja. Tiba-tiba datang polisi. Itu disergap. Iya. Karena budaya narsis. Dan satu lagi Bang, kalau perusahaan-perusahaan ini yang memegang data personal data ini, dia hanya boleh membuka datanya ke penegak hukum. Jadi misalnya nih, Telkomsel itu, Telkomsel nggak bisa menjual data ke sembarangan gitu. Tapi kalau polisi yang minta, tolong dibuka data si Riazul Poleta gitu. Kalau polisi yang minta dengan regulasi dengan birokrasi yang tertentu, nah itu boleh kalau pemerintah yang minta untuk alasan keamanan dan seterusnya. Itu kadang opsinya harus pakai nomor HP, harus harus email kan. Ya. Nah, kita kasih orang tuh padahal ini lagi diolah lagi ya. Itu yang daratnya. Yang lain saya selain apa tadi kayak mencuci online,
Dan saya di PD ini, Iwan kan orang PD ya. Apa kira-kira peluang bisnis untuk masyarakat PD di masa corona ini? Yang mungkin bisa Iwan bantu. Bisa bantu gimana nih Bang maksudnya? Bisa saya bantu apa ide untuk apa para bisnis kan ada banyak yang sudah apa seperti yang Kupiah ini ya. Kupiah ini katanya kami nggak ada selama corona ini nggak ada yang beli karena orang biasa orang ini apa mau mau ada suasana orang tuh beli langsung ke tempat ke media itu duduk di rumah aja ngomong sama para penjual apa pengrajinnya. Sekarang nggak bisa. Ada nggak kira-kira solusi itu Kupiah Aceh atau Kupiah atau barang-barang PD ini biar dikenal sama nasional atau internasional lah. Apa idenya? Ini spesifik ke Kupiah nih Bang atau umum? Kupiah dan produk-produk PD lah, produk-produk handicraft atau kuliner, makanan-makanan ringan PD. Oke. Jadi sebenarnya udah coba disebutkan tadi beberapa ya. Kira-kira yang bakal meningkat itu seperti frozen food. Misalnya kalau produksi makanan ya bisa dibikin frozen kemudian dipasarkan secara online. Nggak perlu jauh, dicoba pasarkan ke yang dekat-dekat dulu. Kalau masalahnya di ongkir ya, berarti dipasarkan ke wilayah Banda Aceh dulu, ke wilayah Sigli dulu ya. Sigli ada berapa populasi, ya Banda Aceh ada berapa populasi. Kalau memang ditarget di situ, ya, kemudian kira-kira berapa profit yang bisa didapat, diiklankan lagi, diputar lagi dan seterusnya. Kemudian apalagi yang kira-kira bakal meningkat? Nah, salah satunya yang tadi ya, pakaian-pakaian di rumah. Ini bisa nih jual celana pendek, jual ini secara online, dipasarkan aja dulu. Kemudian sekarang kalau pakai Kupiah ini, ya Kupiah Bang Rio Kupiah apa bang namanya Mengkutup ya? Mengkutup, Kupiah Tungku. Kupiah Tungku. Nah, dipersepsikan aja, mungkin ini salah satu yang terfikir di saya ya. Dipersepsikan bahwa orang yang pakai Kupiah ini adalah orang-orang yang keren. Gimana caranya bikin ini yang dipakai oleh orang-orang keren? Caranya adalah gimana? Keturunan raja lah, keturunan raja. Jadi mungkin salah satu strateginya endorse aja dengan artis-artis atau orang-orang yang terkenal yang pakai. Jangan, mungkin bisa pakai artis nasional juga biar cepat secara nasional ya, dan diiklankan di Facebook secara nasional gitu. Jangan menunggu ini besar, tapi kita bisa mencarikan strategi biar ini cepat besar gitu, cepat scale up gitu ya. Kuis itu lah orang PD juga. Gimana Bang? Wisnu. Bisa diajak kerjasama untuk foto, untuk endorse dan sebagainya. Jadi dipersepsikan kalau ini orang-orang yang keren, bikin aja satu Instagram khusus tentang ini, tapi fotonya orang-orang keren semua yang pakai. Jadi kalau anak-anak muda tuh kan jadi berpikir, waduh kalau pakai ini, aku jadi keren juga nih. Nah gitu. Jadi dia mau beli walaupun mahal, gitu. Karena pengen pamer, gitu. Pengen upload ke sosmed. Kasih giveaway kalau menang harus wajib isi di pasang di sosmed dan seterusnya. Itu salah satunya. Jangan lupa ini ada kalau bikin produk atau menjual produk, jangan berangkat dari solusi. Selalu berangkat dari problem. Masalah apa yang kita solusikan? Masalah apa yang bisa kita bantu untuk orang? Gitu. Kalau sekarang orang bermasalah untuk mendapatkan masker, bermasalah mendapatkan hand sanitizer yang murah, kita solusikan dengan itu. Gitu. Apa sih problem yang aku solve? Baru kita lihat kira-kira ada berapa yang butuh dan sebenarnya dikali-kali dan seterusnya. Panjanglah sesinya kalau melihat potensi pasar gitu loh. Ini kita jawab pertanyaan dari audiens ya. Ada yang tanya nih, Bang, cara iklan di dunia maya, di dunia digital, Bang, bagaimana cara iklan di dunia maya? Memanfaatkan iklan sebelumnya. Bagaimana langkah selanjutnya? Oke. Tanyanya Bang, cara iklan di dunia digital. Kemudian memanfaatkan data iklan sebelumnya untuk langkah selanjutnya. Oke.
Jadi salah satu fitur yang keren di Facebook Ads itu ada yang namanya lookalike. Lookalike itu adalah, jadi gini, kita punya data customer yang pernah beli nih. Ya. Jadi yang beli kopiah Mukutop ini sudah ada 1.000 orang. Bang Rio udah punya datanya. Namanya siapa, emailnya apa, alamatnya di mana. Data itu Bang Rio bisa upload ke Facebook. Nanti Facebook yang akan mencarikan orang-orang yang behaviornya atau kebiasaannya sama dengan orang-orang yang pernah beli. Oh, tuh. Oke. Facebook akan mencarikan orang-orang yang mirip dengan orang-orang yang pernah beli. Kelakuannya, stylenya, umurnya, kesukaannya, mungkin ya. Jadi Google akan mencarikan orang-orang yang seperti itu. Jadi kita udah punya data dulu, kemudian kita manfaatkan fitur lookalike ini. Jadi Facebook nyarinya orang-orang yang mirip aja. Jadi tingkat kemungkinan dia beli akan lebih besar. Ini salah satu tips juga nih buat Bang Rio jual kopiahnya. Oke, nanti. Bang Rio kumpulin datanya, Bang, jangan dibuang. Oh ya, berarti kita upload atau kita tulis di mana tuh yang udah beli? Nanti bisa dicoba dilihat di fitur lookalike-nya Facebook, Bang. Nanti silakan dicoba. Nah, kemudian kalau dalam melakukan penjualan atau mengiklankan, jangan lupa menggunakan funneling, sales funnel. Sales funnel ini terjadi dari acquisition, ya, A2-3R. Nah, ini kalau di Instagram live lah nggak bisa menampilkan slide ya. Jadi nggak bisa menunjukkan. Kita buat versi Zoom nanti ya. Versi Zoom nanti ya. Jadi kita sudah meng-approach berapa orang, udah publikasi ke berapa orang, datanya kita punya semua nih. Ada 1.000 orang. Terus dari 1.000, dia yang pindah ke klik iklannya ada 500. Dari 500, yang sampai beli, itu ada 50. Berarti conversion rate-nya adalah 10%. Data-data 50 orang ini, yang 500 orang ini, diiklankan terus-menerus. Jadi itu strategi penjualan. Jadi datanya jangan pernah dibuang. Data itu sangat berharga. Jadi dikumpulin datanya, jangan pernah dibuang. Itu bisa digunakan lagi untuk iklan-iklan selanjutnya. Gitu. Harus militan. Kalau ada juga penjual Instagram tuh di Instagram, Rosal pakaian sholat tuh, dia tiap bulan ada abang udah beli satu kan baju sholat, dia tiap bulan promosinya dikirim ke abang. Ya, tiap bulan bakal ini ada produk terbarunya. Kejar-kejar terus. Apalagi kita bilang ini saya beli ya bulan depan dikejar. Bulan lagi gimana bulan ini jadi beli nggak? Nanti militansi yang dibuat sama Facebook Jadi berusaha untuk membangun loyalitas pelanggan gitu ya. Jadi betul-betul dibikin Bang Rio suka dengan produk yang dikeluarkan oleh Rosal. Jadi ke depan harapannya apapun produk yang dikeluarkan oleh Rosal, Bang Rio bakal beli. Sama kayak Apple, iPhone. Apapun yang iPhone keluarkan, kalau orang udah cinta sama Apple itu, ngantri bun, jam 7 dibuka toko, jam 2 malam sudah ngantri gitu. Ya. Contoh semua yang ditempel sama misalnya ditempel sama logo Apple semua jadi mahal ya. Semua jadi mahal. Nah, orang sudah percaya gitu. Karena kualitasnya. Oke, kita punya 5 menit lagi ya. Mungkin ini harapan dan untuk terakhir nih para pemuda-pemuda kreatif nih dari Pak Ikhwan, closing statementnya apa misalnya untuk berbisnis digital, apa harapan dan pesan-pesannya kepada generasi muda nih. Ini mungkin Bang baru nonton 5 orang nanti besok akan ribuan nih karena ini mungkin karena hujan mungkin tempat tidur dan sedang ada pertandingan bola, nanti akan dinonton sama 1.000 orang insyaallah dalam IGTV itu. Boleh pesan-pesan terakhirnya sebelum tidur. Jadi pesan-pesan sebelum tidurnya adalah action ya, action. Kalau punya ide, jangan takut untuk ide itu dicoba untuk realisasi. Tapi realisasinya juga nggak asal-asalan. Jadi dari ide divalidasi, apakah betul orang membutuhkan solusi yang ada di ide saya itu.
nggak ujuk-ujuk langsung sembrono gitu, aduh nanti gagal dan sebagainya. Itu yang pertama. Ketika punya ide kemudian divalidasi, kalau sukses alhamdulillah, kalau belum sukses itu kita sudah belajar sesuatu. Jadi jangan dipersepsikan belum sukses atau gagal itu sebagai sesuatu yang jelek. Malah orang-orang yang gagal itu sebenarnya punya value yang lebih besar daripada orang-orang yang belum gagal. Buktinya saja orang yang sudah berpengalaman kerja tapi dia gagal, pasti digaji lebih besar daripada orang yang baru lulus kuliah terus lamar kerja, pasti lebih besar orang yang pernah gagal. Jadi value orang yang pernah gagal itu sebenarnya gagal itu bagus gitu. Jadi jangan dipersepsikan, jangan dikonotasikan gagal itu jelek. Bahkan buat kita sendiri gagal itu adalah ya berarti kita bisa belajar hal-hal baru, kita tahu sesuatu yang baru, berarti kita tinggal ubah strategi dan sebagainya. Kita nggak akan mengulangi kesalahan yang sama. Tapi kuncinya adalah action, jangan tunda. Action, validasi ide-ide kita. Mungkin itu Bang. Dari Bang Rio mungkin ada pesan-pesan. Saya dingin. Dua. Luar biasa ini, banyak sekali pengalaman ilmu-ilmu baru nih ya dari Bang Iwan nih, luar biasa. Kami sebagai orang tua di sini melihat anak-anak muda ini sukses dan berbisnis digital. Tapi kan era bukan sebelum milenial lah, masih jualannya manual. Dengan adanya Iwan di Sigli ini, semakin terbuka pikiran kami ini. Para mengaku kreatif, anak-anak PD yang mengaku kreatif, mungkin perlu banyak sekali duduk dengan Bang Iwan nanti untuk kedepannya bagaimana skill-skill anak-anak PD ini biar bisa kita konversi, kristalisasi menjadi rupiah, karena banyak anak PD kreatif ini belum menikah, Iwan. Gitu ya. Jadi emas naik terus ya. Dengan dijual, mungkin kalau tidak terjual produknya, terjuallah orangnya, pesennya. Oke, terima kasih Bang Iwan. Ya, sama-sama. Walaupun kita nanti akan dinonton besok, mungkin sama anak-anak muda PD. Selamat beristirahat. Kami undang-undang lagi nanti Bang, insyaallah. Insyaallah. Kami nggak ada, tapi nggak ada ininya. Kami orang-orang carry ya. Nama aja PD kreatif. Nah, jadi kita bisa membayar. Padahal value-nya besar nih. Kami nggak ada biaya. Tidak apa-apa Bang. Santai Bang. Kita nggak cari itunya Bang. Insyaallah ini banyak sekali pahala nih udah berbagi. Amin. Oke. Pemirsa Gen Kreatif, semoga padahal banyak sekali manfaat yang tadi kita bahas dan kita urai bersama Bang Ihwan Reza, mungkin bisa diaplikasikan di dunia nyata apa dunia maya? Dunia digital lah. Penting bukan dunia lain. Oh ya, kalau ada yang mau nanya, mau diskusi, insyaallah terbuka ya, silahkan DM di Instagram. Dimanapun ya, kalau ketemu silahkan sapa, mau ngobrol suka. Kita disapa sering di Masjid Al-Falah Sigli ya. Sapa jangan lupa, walaupun jangan lagi sholat setelah sholat. Oke, terima kasih Bang. Kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Start kreatif, start action.